Kelas 10 IPS SMA Metode 5 Medan. Kali ini kita akan belajar sudut antar dua vektor. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar perkalian dot antar dua vektor, nanti dari perkalian itu kita akan turunkan rumus dari sudut yang dibentuk oleh dua buah vektor. Jadi pada gambar ini ada vektor A dan vektor B. Kedua vektor membentuk sudut sebesar theta, di mana komponen vektor A X1 Y1 Z1, komponen vektor B X2 Y2 Z2. Nah, jadi kamu ingat pada pertemuan sebelumnya bahwa perkalian A vektor dengan B vektor adalah panjang vektor A kali panjang vektor B kali sudut yang dibentuk oleh kedua vektor. Jadi dalam hal ini bahwa cos theta sama dengan A vektor kali B vektor per panjang vektor A kali panjang vektor B. Inilah rumus sudut antara dua vektor. Atau kalau kamu mau uraikan boleh begini, cosinus theta sama dengan, ingat perkalian vektor, kalau dua vektor seperti ini diketahui komponennya X1 Y1 Z1 dan X2 Y2 Z2 untuk vektor A dan vektor B, maka perkalian vektor A kali B vektor adalah X1 X2 tambah Y1 Y2 tambah Z1 Z2. Nah, kemudian dibagi dengan baru panjang vektor A. Panjang vektor A adalah akar dari X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah Z1 kuadrat. Kemudian kali panjang vektor B X2 kuadrat tambah Y2 kuadrat tambah Z2 kuadrat. Baik, supaya kamu makin paham, kita akan membahas soal-soal ya. Soal pertama, sudut antar vektor A minus I tambah J dan vektor B I kurang 2J tambah 2K adalah. Jadi kalau kita tulis vektor A dalam komponen adalah minus I, berarti minus 1, J-nya 1, untuk komponen K-nya 0. Kemudian B vektor 1 minus 2, 2. Nah, kemudian cos theta adalah vektor A kali vektor B per panjang vektor A kali panjang vektor B. Vektor A kali vektor B adalah minus 1 kali 1 tambah 1 kali minus 2 tambah 0 kali 2 per panjang vektor A akar dari minus 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat kali panjang vektor B 1 kuadrat tambah minus 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Lalu kita rapikan dulu. Minus 1 kali 1 kan min 1 min 2 tambah 0 per akar dari 1 tambah 1 2 kali akar dari 1 tambah 4 tambah 4. 4 tambah 4 8 tambah 1 9. Jadi minus 3 per akar 9 kan 3. 3 akar 2. Oke, ini. Berarti minus seperakar 2. Oke, berarti cos theta adalah minus 1 per akar 2. Atau kalau kita tulis dengan setelah dirasionalkan adalah minus setengah akar 2. Nah, nilai theta yang menyebabkan cos theta min setengah akar 2 berapa? Artinya kosinus berapakah yang menghasilkan minus setengah akar 2? Nah, semua sudutnya ini kan paling besar di 180, paling kecil 0. Jadi sudut yang dibentuk antara dua vektor ya antara 0 sampai 180. Nah, kemudian theta berarti adalah arcus cos min setengah akar 2. Artinya ditulis begini. Arcus ARC ditulis minus setengah akar 2. Maksudnya ini adalah kosinus berapakah arcus cos? Maksud saya begini, arcus cos. Sebenarnya di kelas 11 nanti kamu pahami ini.
arcus cos min setengah akar 2. Ini artinya apa? Kosinus berapakah yang menghasilkan minus setengah akar 2? Oke, kosinus berapa itu? Itu kosinus 135. Paham ya? Nah, berarti theta adalah 135 derajat. Kan sinus 135 setengah akar 2. Kosinus 135 min setengah akar 2. Ingat loh sudut-sudut istimewa yang sudah kita pelajari. Jadi cara menulisnya begini tadi, arcus cos minus setengah akar 2. Itu artinya cos berapa yang menghasilkan minus setengah akar 2 ya. Baik, itu contoh yang contoh kedua, vektor A 2 min 3, 1, vektor B 1 min 2, 3. Yang ditanya nilai sinus sudut antara vektor A dan vektor B. Nah, menjawabnya ini kita cari dulu kosinus tetanya. Jadi nanti dapat kosinusnya, kita bantu dengan segitiga siku-siku, kita cari perbandingan trigonometri untuk sinusnya. Jadi, kamu paham bahwa kosinus theta adalah vektor A kali vektor B per panjang vektor A kali panjang vektor B. Ini yang barusan kita pelajari. Vektor A kali vektor B adalah 2 kali 1 tambah min 3 kali min 2 tambah 1 kali 3. Kemudian panjang vektor A akar dari 2 kuadrat tambah minus 3 kuadrat tambah 1 kuadrat kali akar dari panjang vektor B 1 kuadrat tambah minus 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Nah, jadi cos theta sama dengan ini 2 tambah 6 tambah 3 per akar dari 4 tambah 9 13 13 tambah 1 14 kali akar dari 1 tambah 4, 5, 5 tambah 9 juga 14. Jadi 6 tambah 2, 8, 9, 10, 11 per akar 14 kali akar 14 kan 14. Inilah cos theta. Kamu tidak usah cari tetanya dengan cara arcus cos 11 per 14. Karena kita tidak butuh besar tetanya pun. Ini hasilnya nanti bukan sudut istimewa. Kamu mesti pakai kalkulator atau tabel trigonometri, tabel sudut-sudut besar sudut pada trigonometri. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Ya, lihat pertanyaannya, sinusnya. Jadi untuk mencari sinusnya, kita bantu dengan segitiga siku-siku. Oke, segitiga siku-siku. Siku-siku di sini, tetanya ini. Nah, kemudian definisi cos kan cos sami, sampingnya 11, miringnya 14. Nah, kemudian kita cari panjang sisi yang tegak ini, akar dari, kalau pakai Pitagoras, 14 kuadrat kurang 11 kuadrat. Akar dari 196 kurang 121. 196 kurang 121 akar dari 75. Akar dari 75 kan 25 kali 3 berarti 5 akar 3. Jadi panjang ini 5 akar 3. Ingat ya, ini 5 akar 3. Sehingga kalau sinus theta adalah sin demi, depan per miring. Depannya 5 akar 3, miringnya 14. Sudah selesai soal yang ini. Saya pikir sih mudah saja ini, tapi nanti memang soal sering sekali dibuat supaya kita kreatif berhitung. Nanti kalau ada ketemu soal yang rumit, kamu tanya ke Pak Barto ya. Baik, videonya sangat singkat, tetapi kiranya kamu makin mengerti, makin paham. Kamu akan kerjakan nanti soal halaman 163 nomor 2 sampai 7. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.